Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita mohon kepada Allah agar tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam ini sedikit yang bisa disampaikan. Jadi kita kembali mengkaji kitab Al-Azkar setelah 4 atau 5 pekan yang lalu kita membahas dari kitab Asy-Syifa, meskipun hanya poin-poin pentingnya saja gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji, kita bahas ya dari kitab Asy-Syifa bisa kita pahami, kita amalkan, dan yang lebih penting adalah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Azkar. Kita masuk ke pasal tentang fi fadli zikri ghairi muqayyadin biwaktin. Jadi keutamaan berzikir tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Artinya zikir itu bisa kita lakukan kapan saja, kapan dan dimanapun ya. Bagian awal dari pembahasan ini ada beberapa ayat Al-Quran yang Imam Nawawi rahimahullah cantumkan. Pertama, qala Allahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala zikrullahi akbar. Al-ayah. Ini ayatnya pendek ya, yang dicantumkan di sini di surat Al-Ankabut ayat ke-45. Nanti rangkaian ayat ini menjelaskan tentang fadilah dari atau hikmah syariah dari kewajiban sholat kita. Yang di situ disebutkan bahwa sholat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, berikutnya adalah wala zikrullahi akbar, al-ayat seterusnya. Jadi ada rangkaian ayatnya. Jadi maknanya adalah wala zikrullahi akbar, dan sungguh mengingat kepada Allah itu akbar, itu lebih besar, itu sangat besar. Dalam kitab tafsir dijelaskan zikrullah di situ maknanya adalah salat. Jadi salat itu diantara ibadah yang zikirnya itu lengkap gitu. Tidak hanya berupa ucapan, tetapi di situ ada perbuatan. Salat itu kan terdiri dari aqwal dan af'al kan gitu ya. Jadi aqwalun wa af'alun, muftatahatun mubtada'atun bi takbir wa muftatahatun bi taslim. Ya. Jadi salat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ada ucapan, ada zikir berupa lisan, dan kedua ada perbuatan, gerakan-gerakan sholat. Tidak hanya lisan saja.
Kalau kita baca rotib misalnya tadi kan hanya ucapan saja gitu, tapi geraknya kan tidak ada. Ini zikir yang lengkap, jadi di situ ada gerakan, ada ucapan atau lisannya. Jadi wala zikrullahi akbar, dan sungguh mengingat kepada Allah dalam arti sholat yang difardukan di situ itu jauh lebih besar, al-akbar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum, al-ayah. Maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, misalnya aku ingat kepada kalian. Jadi begitu kita berzikir ingat kepada Allah, yakin Allah akan mengingat kepada kita dalam arti melimpahkan rahmat dan ampunannya gitu. Jadi ketika kita mengingat kepada Allah, berzikir, maka yakin Allah akan mengingat kepada kita. Dalam hadis yang disebutkan ketika orang taqarrub kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan datang dengan berlari kecil gitu. Artinya Allah akan memberikan balasan pahala dari zikir yang kita lakukan atau taqarrub yang kita lakukan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita lakukan gitu. Difazkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat atau memberikan rahmat dan juga ampunan maghfirah kepada kalian. Baik, kemudian ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, falaula annahu kana minal musabbihina lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini surat As-Saffat ayat 143. Di ayat ini bercerita tentang seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus. Siapa namanya? Nabi Yunus alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat ini, falaula annahu, maka andaikan tidak sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, karena minal musabbihin, dia bukan orang yang selalu bertasbih kepada Allah, maknanya selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lala bisa fi batnihi, niscaya dia akan tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan itu, ila yaumi yub'atsun, sampai waktu dibangkitkannya manusia pada kiamat gitu. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, makanya di antara fadilah zikir adalah bisa diselamatkan dari bala atau musibah tadi itu, dari kesulitan. Jadi andaikan Nabi Yunus alaihissalam tidak selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya akan berada dalam perut ikan paus itu sampai yaumi yub'atsun, pada kiamat. Ini fadilahnya zikir. Apa bacaan Nabi Yunus itu dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bacaan yang bisa kita baca ya. Dianjurkan ketika setelah tahajud ya, sampai ke waktu subuh gitu. Dibaca, bisa dibaca berapa kali, di situ ada 40 kali yang mengatakan sebagainya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian wa qala ta'ala, ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, al-ayah. Jadi mereka bertasbih kepada Allah pada malam dan siang hari, la yafturun, tidak pernah ada futur, tidak pernah ada berhentinya atau malas atau capek gitu. Ini tentu pekerjaan, bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan malaikat. Malaikat itu kan ketika diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah, maka tidak ada istirahatnya gitu ya, tidak ada capeknya. Kalau kita kan ada
jedanya gitu ya. Bahkan mungkin banyak jedanya. Jadi yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan zikir yang kemudian tidak mengenal batasan atau waktu, kapanpun bisa dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita bisa baca dalam zikir yang sifatnya tidak terikat dengan waktu, kapanpun bisa kita lakukan? Ada beberapa hadis yang menjelaskan ya. Hadis yang pertama, warawaina fi sahihai imamil muhadisaini, diriwayatkan dari dua kitab sahih, dua imam hadis, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Baik, kita ambil ujungnya saja ya. Ini disebutkan namanya secara panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kalimat yang khafifatani ala lisan, ringan di lisan, mudah untuk dibaca maksudnya. Tapi sakilatani fil mizan, berat dalam mizan, timbangan amal, pahalanya besar gitu. Habibatani ila rahman, dan dicintai kepada zat yang maha rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Di dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan dan mendapatkan kecintaan dari Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan aku memuji kepadanya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalau yang sering tahlilan dibaca nih. Di antara zikir yang dibaca itu adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dibaca kadang berapa 10 kali ya. Karena memang ini dua kalimat yang sangat besar fadilahnya. Jadi ringan dalam ucapan lisan, berat dalam timbangan amal mizan, dan mendapatkan kecintaan dari Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Baik, kemudian hadis yang kedua, warawaina fi sahihi muslimin, ini dari Imam Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku, bersabda kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallahi ta'ala, maukah aku kabarkan kepadamu dengan kalimat yang paling Allah cintai. Kemudian Rasul menjelaskan, inna ahabbal kalam ilallah, sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai adalah subhanallahi wa bihamdihi. Sama dengan tadi ya, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan aku memuji kepadanya. Wa fi riwayatin, dan yang lain disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami afdal, kalimat mana, ucapan mana yang paling utama? Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, sesuatu yang Allah pilihkan kepada para malaikatnya atau kepada hambanya, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdihi, sama dengan tadi. Baik, hadis yang ketiga yang terakhir, warawaina fi sahihi muslimin aidan an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami inallahi ta'ala arba'un. Jadi kalimat yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir yang selalu disampaikan atau dilantunkan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, ya kan? Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini ternyata adalah kalimat yang paling Allah cintai. 4 kalimat ini. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, dan kalimat takbir. Dan la yaduruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mudarat kepadamu dengan kalimat mana saja engkau mulai. Jadi artinya bisa dari tahmid dulu, bisa dari tahlil dulu, bisa dari takbir dulu. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini memang ungkapan yang pertama adalah tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini yang beberapa zikir yang dianjurkan untuk kita baca tanpa ada batasan waktu atau tempat dimanapun boleh kita baca. Untuk dikecualikan di tempat-tempat yang dimakruhkan, di WC misalnya, atau di keadaan-keadaan dimakruhkan. Tetapi dimanapun tempat berada, maka dianjurkan untuk kita selalu membaca zikir yang tanpa ada batasan waktunya. Wallahu a'lam bishawab.